Nyana pinggir Bapak. Ndelengen. Wis kono ae, Bapak. Mereka Katon. Bapak, saya mau tanya. Saya habis baca buku, Pak. Judulnya How to Be Free karya Epictetus. Kayak filsuf kayak gitu, Pak. Ya, maksudnya apa? Maksudnya di situ Epictetus nulis dunia ini sebenarnya tuh cuma film dan cerita yang udah ditulis sama sesuatu lah, ditulis, diatur. Nah, kita tuh menjalankan peran sebaik mungkin. Kalau lahir sebagai budak kan Epictetus budak, Pak. Kalau lahir sebagai budak ya jalanin perannya jadi budak yang sebaik-baiknya. Kalau jadi raja ya jadi raja sebaik-baiknya. Jadi apapun, profesi apapun ya jalanin aja sebaik-baiknya, kata Epictetus. Karena udah ada ditulis di sana. Itu gimana, Pak? Filsuf kayak gitu, Pak? Tapi manusia kan Tuhan ciptakan kita untuk merubah nasib, bukan hanya menerima apa yang diberi, tapi kita diberi Allah, Tuhannya beri akal supaya meningkat. Mau jadi apapun ya diterima, tapi nasib itu perintah Tuhan ya, untuk merubah. Ingin tambah mulia, tambah enak, tambah. Kalau hanya cukup hanya menerima ya diterima, tapi tetap harus ada keinginan tingkatkan, ingin jadi apa menurut kemampuan. Mungkin kemampuannya orang kan beda-beda. Ada yang akalnya, ada yang okolnya. Mungkin fisik bisa mempengaruhi nasib kita, mungkin pikiran kita bisa mempengaruhi nasib kita jadi orang yang ya mulia. Itu ya ada mulia dunia dan ada mulia di alam nanti sana. Tapi itu kan hidupnya sebelum Islam ada, maksudnya Epictetus Islam belum ada, dia udah jadi guru, maksudnya berawal dari budak terus dimerdekakan, terus akhirnya jadi guru, jadi filsuf. Dia menulis kayak gitu tuh menurut Bapak gimana? Maksudnya bagus kalau di Islam ya, tuh setelahnya ada perbaikan kah apa? Ya mengambil kebagusan tuh bukan hanya pada orang Islam saja, walaupun orang non Muslim ada kebaikan, bisa contoh ya bisa juga. Tapi kalau soal akidah tetap harus di agama ya, Tuhan satu. Karena Tuhannya berapa nggak tahu kan. Tapi segi kebaikan dalam hal manusiawi, ya bisa kita mencontoh orang lain. Sepertinya halnya orang lain, orang agama lain menetapkan itu benar. Kata Pak Kiai, 1 ditambah 1 ada 2. Itu kebenaran. Tidak bisa kita mengelak orang yang beragama lain mengatakan 1 ditambah 1 jadi 2 disalahkan. Itu kan benar. Tetap benar ya benar. Tapi ini Pak, maksudnya dia benar atau salahnya kita nggak usah peduli si Epictetus ini. Tapi kalau itu secara dipikir benar buat sosial, buat masyarakat, ya diikutin kayak gitu berarti. Ya, mengikuti bisa juga, boleh saja, memang baik. Tapi secara akidah kita sudah pernah belajar agama ya, akidah Tuhan satu, cara beribadah menyembahnya kita seperti syariat Islam ya. Baru sana nggak mengikuti akidah seperti sana ya kita menyalahkan tetap.
tidak bisa. Tapi Kalau hal hubungan sama makhluk sana baik, ikut baik, nggak masalah. tapi nek hubungan dengan yang di atas beda lagi. Beda lagi. Harus punya pendirian. Maksudnya gitu. Pendirian. Terus ini Pak, gimana nasihat maksudnya nyari ilmu kan luas banget Pak. Nasihat buat anak-anak yang umur masih 25 kayak gitu-gitu tuh, apa nasihat yang kayaknya 25 tuh harus ini nih nyari ilmunya apa gimana? Ada enggak Pak buat anaknya ini? Cari ilmu. Ilmu itu Ada batas enggak untuk mencari ilmu? Apa seluas-luasnya? enggak ada batas ilmu. Ilmu itu enggak ada batasnya. Allah ciptakan bumi ini, di ilmu ini pertanian, enggak habis-habis kan. Yang kurang obat ini caranya begini, harus begini, itu ya mungkin ada yang salah berapa persen, mungkin orang lain mengatakan mungkin ya ada benarnya. Kadang kita kekurangan apa ya bisa cari pengalaman dari orang lain. Terus buat anak muda? Buat anak muda ya nasihat terbaik. Nah, terbaik ya kan waktu, ada umur, ada waktu sekian harus berjuang apa, cari apa, nanti kan bujang terus ya tetap akan tua. Bujang terus tetap akan tua. Iya. Wong umur itu ada terus berjalan kan, umur nggak akan kembali lagi ke muda lagi. Yang sudah tua ya umurnya nggak akan kembali lagi ke muda. Tapi berjuang cari apa, pengalaman apa ya, cari ilmu kan dari jebleng apa ya, dari lahir sampai mati, sampai di kuburan pun masih diberi ilmu kan. Pak Mudin itu kalau nanti ada tanya malaikat dua, jawabnya begini kan, berarti kan masih ada tetap cari ilmu kan. Berarti dimanapun selalu ada hal yang bisa dipelajari dimanapun tempatnya. Ilmunya Allah nggak akan habis, walaupun air laut dibuat mangsinya dan apa? Mangsi apa Pak? Mangsi. Tinta. Dibuat tinta, dan pohon-pohon dibuat kertasnya. Penanya. Oh, penanya. Itu ilmu Allah nggak akan habis. Harus rakus berarti mencari ilmu. Ilmu ya. Nggak ada batasnya ilmunya Allah. Ilmu pertanian, ilmu agama, ilmu perdagangan, ilmu apapun. Ya kita kan sebagai manusia diberi ilmu hanya sedikit. Masih banyak yang belum tahu. Jadi alangkah ruginya orang yang merasa dirinya udah pintar. Orang merasanya dirinya sudah pintar itu sebetulnya orang bodoh. Orang yang nggak merasa pintar, masih cari ilmu terus ya, baik tuh, orang yang baik. Itu nyambung sama Sokrates Pak. Saya selalu mengutip Sokrates. Yang saya tahu adalah saya tidak tahu apa-apa. Itu kan Sokrates bilang gitu Pak. Itu berarti buat biar kita tuh tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Itu berarti kalau bahasa Arabnya namanya tolib. Tolib apa tuh? Tolib, orang yang mencari ilmu terus. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Tapi gini Pak,
Maksudnya kalau kita merasa bodoh sama merasa nggak tahu tuh beda berarti ya. Soalnya kalau merasa bodoh tuh jadi nggak pede, Pak. Tapi kalau merasa nggak tahu itu Merasa gimana biar kita tetap berasa nggak belum tahu, ingin tahu, itu tetap mencari. Jangan dirinya nggak tahu, orang yang tahu terus ngedrop, ya minder sama orang lain, nggak boleh itu. Tetap merasa belum tahu, ingin tahu, sebagaimana orang lain tahu, terus cari terus. Baik. Gimana caranya kita merasa nggak tahu tapi tetap pede, tetap percaya diri kayak gitu sebenarnya. Gimana, Pak? Ya, berarti kan ada rasa ingin tahu kan. Kepo lah cara bahasa saya kepo. Tapi kepo ada tempatnya. Kalau keponya beli ke orang lain, lihat tempatnya lah, situasi. Udah. Kesuwen. Wis pol akeh pirang menit ya, Pak. Mbak, suarane mlebu ora?